Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Astuti, guru IPA dari SMP Negeri 5 Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga pembelajaran harus didesain sesuai dengan kebutuhan belajar tiap murid. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran murid-murid saya di kelas, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran ini adalah yang pertama, bagaimana cara saya menyiapkan atau merancang materi pembelajaran yang diminati oleh murid-murid saya. Yang kedua, bagaimana caranya saya mengefektifkan keterlibatan murid-murid saya dalam setiap proses pembelajaran. Nah, akhirnya saya merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode GPS. GPS merupakan singkatan dari gali informasi, praktekkan, dan sebarkan. Bagaimana proses pembelajaran saya di kelas dengan metode GPS? Inilah best practice saya. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 9 pada materi listrik statis, terlebih dahulu saya melakukan tes diagnostik awal yang terdiri dari tes diagnostik non-kognitif dan tes diagnostik kognitif. Tes diagnostik non-kognitif saya fokuskan pada minat murid tentang kegiatan pembelajaran dan diperoleh hasil 56% murid menyukai kegiatan praktikum, 28% menyukai kegiatan diskusi, dan 16% menyukai kegiatan belajar dengan metode ceramah. Saya juga menggali informasi tentang konten materi yang diminati oleh murid. Diperoleh hasil 38% murid menyukai materi dengan menggunakan alat peraga, 22% berupa media komik, 31% infografis, dan sisanya 9% berupa video. Pada tes diagnostik kognitif, saya memberikan 10 soal pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman awal murid tentang materi listrik statis. Dan diperoleh hasil ada 12% murid yang telah memiliki pemahaman awal tentang listrik statis, 63% kurang paham, dan sisanya 25% belum memiliki pemahaman awal tentang konsep listrik statis. Berdasarkan hasil tersebut, akhirnya saya merancang skenario pembelajaran yang banyak melibatkan murid dalam memahami materi dengan cara praktikum berkelompok. Saya juga menyiapkan materi sesuai dengan minat murid, yaitu infografis, komik, video, dan lembar kerja praktikum. Materi-materi tersebut saya buat dengan memanfaatkan Canva for Education dan Linktree sebagai mini web untuk mengumpulkan beragam materi yang telah saya buat. Pada kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan kegiatan pendahuluan, yaitu salam, menanyakan kabar, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada pertemuan hari ini, kita nanti akan mempelajari tentang materi listrik statis. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Jadi yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti dapat menjelaskan konsep muatan listrik. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan konsep interaksi antar dua benda yang bermuatan listrik melalui percobaan. Nah, pada tahap gali informasi, murid diberi sebuah permasalahan tentang konsep listrik statis dan mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuai dengan pengetahuan awal yang telah mereka miliki. Bisa bergerak
Oh, digosokkan pakai bajumu. Piye carane? Terus, Rian, kamu taruh di situ. Terus habis itu bukan sulap, bukan sihir, ternyata Rian bisa menggerakkan tangan dan Tahap gali informasi diperkuat dengan memberikan materi dalam bentuk mini web Linktree yang dibagikan lewat grup WA kelas IPA. Murid diminta untuk mempelajari materi sesuai dengan konten yang mereka minati. Ada yang memilih konten berupa komik, ada yang infografis, ada yang memilih video, bahkan ada yang memilih menggunakan alat peraga. Ini juga digosok, iya. Terus, itu kamu dekatkan. Yang terjadi apa? Muter. Kenapa kok muter? Kenapa? Ada gaya tolak menolak. Iya, ada gaya tolak menolak. Jadi benda ini kamu gosok, itu kan tujuannya untuk membuat benda ini menjadi bermuatan listrik. Ya, tadi digosok dengan apa? Dengan baju. Berarti kalau saat ini kamu gosok dengan baju, maka akan ada perpindahan yang namanya perpindahan elektron. Dari mana? Dari baju menuju ke sedotan. Nah, karena ada perpindahan. Pada tahap praktekan, murid akan mempraktekan secara berkelompok dengan panduan lembar kerja yang telah saya sediakan di dalam mini web Linktree. Proses kegiatan praktikum saya bagi berdasarkan kesiapan belajar, yaitu kelompok yang sudah paham akan mempraktekkan secara utuh sesuai yang terdapat pada lembar kerja. Kelompok yang kurang paham akan mempraktekkan dengan 1 variabel kontrol dan 3 variabel manipulasi. Sedangkan kelompok yang belum paham akan mempraktekkan dengan 1 variabel kontrol dan 2 variabel manipulasi. Yang sama atau beda? Jaraknya 2 cm, ya. Perbedaan yang tadi waktu 2 menit sama yang 1 menit ada perbedaan apa enggak? Interaksinya? Ada, muternya ada. Pada tahap sebarkan, murid akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum mereka dengan menggunakan media sesuai dengan minat mereka. Ada yang menggunakan infografis, video, dan PowerPoint. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di sini saya mengajak murid-murid untuk membuat kesimpulan dan refleksi akhir pembelajaran yang ditulis dalam kertas post-it kemudian ditempel di papan tulis. Dari hasil refleksi tersebut, saya dapat mengetahui bagaimana respon murid setelah mengikuti pembelajaran saya. Demikian tadi paparan best practice dari saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode GPS. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Saya Puji Astuti, mengajar dengan hati, menginspirasi untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.